Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Anggi, apa kabar? Walaik Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Didi. Alhamdulillah, Bu Anggi makin seger aja nih setiap hari. Iya, alhamdulillah Pak Didi. Iya, iya. Mm-mm. Gimana Bu Anggi? Katanya ada yang mau kita diskusikan. Iya Pak Didi. Saya itu mengalami situasi yang ibaratnya memegang kelas sekarang itu banyak problem yang saya hadapin untuk Mm-mm. membuat anak-anak ini ibaratnya bekerja sama karena gap kemampuan siswa itu terlalu jauh antara yang bisa dan tidak bisanya Pak Didi Oh, gitu. jadi permasalahan yang Bu Anggi sekarang ini sedang hadapi tentang gap ya, gap atau rentang Ya, kemampuan belajar anak yang sangat jauh. iya Pak Didi, tidak Iya. seimbang lah. Mm. Nah, berarti eh, coba saya pengen tahu sebenarnya ada rentangnya disebut jauh itu seperti apa sih Bu Anggi? Iya Pak Didi, rentangnya itu ibaratnya yang ibaratnya ibaratnya mampu mengikuti secara reguler gitu ya, secara biasa dan ini tuh hanya 5 orang dari 28 orang gitu Oh, dan dari yang tidak bisa 28 membaca sama orang. sekali satu orang ya Oh, yang tidak bisa membaca sama sekali satu orang yang hmm. nalar yang tidak nyambung lah ibaratnya ya kalau kita bahasakan kayak gitu yang ada yang tidak nyambung itu ada 5 orang dan yang 17 sisanya itu hanya biasa saja gitu biasa saja itu dalam artian dia agak lambat tetapi eh, masih membutuhkan waktu agak lama aja gitu dan kasih Berarti, soalnya tidak mungkin yang terlalu berat gitu. berarti ada 5 orang saja yang betul-betul bisa menguasai setiap materi yang Bu Anggi sampaikan ya di kelas ya. Ya, Baik, tujuannya kalau begitu ingin ingin seperti apa sih Bu Anggi untuk anak-anaknya ini baik. dari 28 orang, kemudian gap yang sangat jauh dari 5 ke berapa sisanya? Mohon maaf tadi. Ya, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 5 dan 17. Nah itu dia. Mhm. Nah, Ini, tujuannya bagaimana nih? Ibu Bu Anggi maunya seperti apa mmm, sih kira-kira ke saya tuh depannya? ingin meskipun perbedaan itu ada, tetapi ingin kita itu bisa bersama-sama, eee, ibaratnya mengikuti pembelajaran dengan baik lah ibaratnya gitu. Gitu. Jadi Ingin apa ada gitu heeh, kemampuannya walaupun, iya, artinya gap-nya tidak terlalu jauh ya, tadi yang gitu, seperti Ibu betul, Anggi sampaikan ya. Begitu. mhm. Nah, berarti kira-kira mengukurnya gimana Bu Anggi? Dari 28 orang itu kalau memang gap-nya itu artinya tidak terlalu jauh itu cara mengukur Bu Anggi itu seperti apa? Iya. Ya setidaknya saya mengukurnya itu setiap pembelajaran ini proses pembelajarannya lancar gitu loh. Tidak ada apa ya, tidak ada yang tidak terpenuhi gitu loh. Ibaratnya apa, saya memberikan pelayanan yang benar lah ibarat gitu Jadi kepada ukuran murid. di antara ukuran Heeh. keberhasilannya seperti itu ya Bu Anggi ya? Aku enggak aku kalau skala skala rentang nilainya lah ibaratnya ya, skalanya dari 1 sampai Mhm. 10 saya tidak bisa menuntut banyak paling di 5 aja deh, 5 udah cukup deh. Karena memang, Oh gitu. saya tuh harus bener-bener ekstra energi energi ekstra kalau untuk Mhm. mengajar yang ini, iya. Nah kalau kalau kita ini dengan KKM ya, kalau Kak di Masih Kurtilas itu KKM. Betul Nah betul itu betul, mhm. di rata-ratanya mau seperti apa kira-kira dari, ukuran keberhasilan Bu Anggi? Oh mungkin rata-ratanya KKM aja. KKM aja Kalau yang semuanya di 5 atas kalau KKM? enggak, ya, kalau semuanya di atas KKM, kalau yang ibaratnya yang tidak bisa membaca, ya kan, yang kurang nalarnya mungkin pas KKM, ibaratnya tidak tertinggal jauh lah, gitu. Kalau yang 5 orang Iya, yang sudah mampu kan mungkin dia punya nilai yang bagus, ya kan. baik. Untuk mencapai, eee, ukuran keberhasilan atau keberhasilan Bu Anggi tadi, apa sih Iya. potensi yang Bu Anggi miliki?
untuk Iya, mencapai tujuan tadi alhamdulillah, kurang iya. lebih? Mhm. Alhamdulillah karena saya lagi belajar pendidikan guru penggerak, jadi saya tahu bagaimana strategi pembelajaran berdiferensiasi ya kan. Yang Oh, sebelumnya mhm, ya kan, yang sebelumnya itu saya ibaratnya belum paham lah ya, belum paham mhm, bahwa bagaimana caranya untuk mengantisipasi mhm, dalam konten, produk, proses ya kan, gitu. Cuman kan mhm, sekarang saya tuh harusnya, lebih benar-benar karena baru awal baru awal belajar gitu kan, baru masih kayaknya, mhm. oke lah aku kayak begini masih dalam masa mencoba mencari pengalaman kalau seperti ini gimana, seperti itu gimana gitu. Masih terus Iya. ini deh, potensi saya sih karena saya mau belajar aja, karena saya senang Oke. belajar hal-hal yang baru Sampai dengan pendidikan sampai guru penggerak yang ilmunya luar mhm, biasa ya, Bu, ya? Ibu langsung iya iya, praktekkan betul itu ya betul, di kelas ya? alhamdulillah. Untuk Iya mencapai tujuan betul. malah luar biasa, Bu, menurut saya. Iya betul. Ilmunya jadi nggak ini ya, sia-sia, Iya. Iya gitu, ilmunya langsung alhamdulillah ya nggak diamalkan, sia-sia banget. langsung diamalkan. Nah, kira-kira strateginya apa, Bu? Kalau tadi kan potensi dalam diri Ibu nih, yang Ibu sudah ketahui nih, gitu. Kemudian, eee strategi untuk mencapai tujuan tadi, Bu, keberhasilan anak-anak sehingga gap itu tidak terlalu jauh, kira-kira bagaimana, Bu? Nah, sekarang saya mempunyai strategi pertama. Yang pertama saya itu memang harus ibaratnya melakukan tes diagnostik. Mhm, Ya tentang minatnya lah, minatnya anak ini kemana. Kemudian tentang gaya belajarnya juga saya harus tahu. Dimulai semua dari awal. Dan mhm. ternyata baru ketahuan lagi bahwa anak-anak ini itu bisa ibaratnya bisa antusias untuk belajar dan semuanya dan ibaratnya dia bisa menjawab pertanyaan secara tepat itu ketika saya melakukan pembelajaran dengan menyanyi gitu. Jadi Oh, strateginya itu berarti tes diagnostik ya, berarti strategi kemudian saya pembelajaran pun tetap di ini ya, strategi ya pembelajarannya juga tetap betul, dimasukkan gitu iya, untuk mencapai tujuan itu. heeh. Mhm. Betul. Jadi melakukan Selain tes-tes itu, ya kan. mhm, Ya mhm, melakukan tes-tes ya kan. Kemudian saya melakukan percobaan-percobaan bahwa misalkan dengan berdiferensiasi seperti ini apakah bagus, ini seperti ini bagus atau tidak ya kan. iya, Dan pada akhirnya dapat keputusan yaitu bernyanyi gitu. oke. Mm-mm. Seberapa efisiennya, efisiensinya, dalam dalam menggunakan strategi itu, Mm-mm. apa namanya, efisiensinya Ya, sekarang seberapa jauh sampai untuk dapat hasil? 80%. Sampai 80%. Memang saya masih agak kesulitan sama yang belum bisa membaca dan yang 5 orang yang nalarnya itu, tetapi yang 5 orang nalar ini ketika bernyanyi kadang dia bisa menjawab, kadang tidak. Tetapi hampir 80% anak-anak bisa sih, gitu. Oke, oke. Ada hambatan-hambatan ataupun kemungkinan yang akan menghalangi dalam proses, menuju keberhasilan ataupun tujuan Ibu tadi Iya, untuk, hambatannya iya, betul. untuk mendekatkan gap-nya itu, ada nggak sih hambatan atau kemungkinan halangan-halangan yang terjadi ke depan? Betul, iya. Dan kira-kira apa, untuk mengatasi Hambatannya hambatan pertama, tersebut itu Ibu sudah menyiapkan berapa plan gitu atau plan-nya apa saja? Mhm, hambatannya itu saya pribadi ya kan, apabila berbenturan dengan banyak tugas sebenarnya kan. Karena saya harus memikirkan benar strategi pembelajaran di kelas ya kan. Kemudian hambatan yang mungkin terjadi mungkin ini, kadang saya minta kerjasama dengan orang tua agar mhm, bisa efektif pembelajarannya. Ternyata orang tua melalaikan itu semua. Kadang, "Oh ya Bu lupa, oh ya Bu apalah," banyak banyak alasan seperti itu menjadi hambatan tersendiri gitu. Nah, kemudian ada hambatan lagi, misalkan mhm, dari siswanya. Dari siswanya itu kadang
suka ada kalau misalkan saya Mhm. apa, suka ada eh, ah kamu nggak sama kok, kamu soalnya itu ini gampang nih, kadang gitu, celutukan-celutukan yang nggak enak itu. Mhm. Nah itu yang membuat ya nggak apa-apa, padahal kami tuh belajarnya sama-sama, tetapi kan ketika sudah ada formatifnya itu kan saya bedakan gitu. Tapi kan bagi orang yang sudah bisa tuh, "Wah, gampang banget sih ini," gitu. Mhm, mhm. Itu hambatan yang kemungkinan terjadi. Heeh, solusi-solusinya kira-kira yang sudah disiapkan ada Mhm. Nah, bisa di ya, bisa ya disampaikan? mungkin saya ya solusinya saya akan mencoba mungkin ya mengatur manajemen waktu saya. Yang pertama Mhm. mengatur manajemen waktu saya. Kemudian yang tidak membaca, saya solusinya dia untuk tes IQ gitu, Mhm. karena mungkin ibaratnya kalau udah kelas 6 tidak bisa membaca, mungkin emang kekurangan IQ-nya di bawah rata-rata ya kan. Jadi biar dia dimasukkan Mhm. ke ABK gitu, anak berkebutuhan khusus yang tidak menuntut dia untuk ibaratnya nilainya sesuai dengan AKM. Kemudian solusi yang lanjutnya saya berkomunikasi sama orang tua dan terus men-share apapun yang dikerjakan di kelas dan hasilnya agar orang tua tahu kemampuan anak-anaknya gitu. Bagus sekali Bu, solusi yang sudah direncanakan ini terrealisasi. Nah, ada tidak Bu kira-kira prioritas yang Ibu miliki dalam mencapai tujuan ini? Ya, Dan ya, kira-kira berapa 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 lama sih Ibu, ya. apa namanya, bisa mengatakan kalau, rencana-rencana Ibu ini, solusi-solusi Ibu ini dikatakan berhasil gitu? Berapa lama jangka waktunya? Baik, prioritas Mhm. saya sih sebenarnya hanya simpel saja. Yang penting anak-anak sudah ibaratnya terlihat antusias untuk belajar. Itu terlihat semangat dalam belajar itu prioritas saya ya kan. Dan Mhm. anak-anak bisa bekerja sama dalam kelompok belajar diskusinya, belajarnya dia gitu kan. Udah saya perkelompok gitu. Mhm. Dan bisa bersinergi sesama kelompoknya. Terus Oke. apa saja ya itunya? Pertanyaan saya Iya, waktunya kira-kira, rencana Ibu, oh iya, bisa bisa mendekatkan gap itu, bahkan waktunya. mungkin menghilangkan gap-nya itu berapa lama kira ada rencana waktu nggak? Mhm. Jangka waktu sekian? Saya Oh, ada sudah. satu semester saya. Satu semester karena memang saya anggap ini tidak mudah ya untuk karena mereka sudah terbiasa karena anak pandemik Kak, memang sekali lagi anak pandemik ini membuahkan hasil yang memang Mhm. membuat kita keteteran dalam mengajar gitu kan. Mhm. Dengan sifatnya, mentalnya, kemampuannya udah memang itulah anak pandemik gitu. Jadi kita itu Baik. emang harus agak ekstra aja untuk Nah, mendidiknya. baik. Terakhir nih, Bu, kira-kira apa sih ukuran keberhasilan, kalau rencana atau aksi ukuran ukuran berhasil, dalam aksinya Ibu tuh untuk anak-anak dalam menghilangkan gap atau kesenjangan dalam belajar anak itu sendiri? Maaf Pak, jadi tadi agak putus-putus pertanyaannya jadi kurang ini. Iya. Mhm. Ya, kira-kira aksi nyata Ibu itu dikatakan berhasil itu seperti apa, Bu? Dan komitmen Ibu itu, dalam menjaga komitmennya itu bagaimana gitu? Baik. Eee, Mhm. Apabila dinyatakan berhasil itu ketika memang anak-anak di kelas saya itu dapat bersinergi bersama dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Dan Mhm. ibaratnya kalau misalkan itu gap mungkin akan menjadi Mhm. selisihnya itu tidak terlalu jauh lagi, Mhm. gitu. Dan Baik. komitmen saya mungkin saya harus konsisten
dan memastikan bahwa memang saya memberikan pembelajaran itu terhadap murid itu tepat gitu, sesuai dengan Oke, kodratnya anak gitu. baik. Singkat saja Bu, siapa kira-kira yang bisa membantu Ibu menjaga komitmen ini? Ya mungkin teman sejawat. Kalau yang terdekat untuk menjaga komitmen saya mungkin teman sejawat dan KKG di kelas itu, KKG kelas 6 gitu. Karena saya harus bersinergi sama kelas lainnya kan. Luar biasa Bu, Ibu sudah mengeluarkan potensi-potensi yang Ibu miliki untuk merencanakan bagaimana dan membuahkan solusi yang baik ataupun yang terbaik untuk menghilangkan gap di kelas Ibu, di murid-murid Ibu ini. Baik, terima kasih banyak Bu sudah berdiskusi Sama-sama Pak bareng-bareng. Didi. Iya Pak Didi, sama-sama. Mudah-mudahan solusi terbaiknya bisa diimplementasikan, bisa konsisten, sehingga bisa tercapai tujuan daripada diskusi kita pada hari ini. Baik, Amin, sudah amin. cukup waktunya. Terima kasih Ya. atas kesempatannya untuk sama-sama kita sharing ya dan coaching. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.